Makanya apa yang terjadi kalau Anda memperbesar kapasitas Anda, maka nafkahmu makin besar, income-mu makin banyak, kamu makin berdiri di atas kakimu sendiri, kamu akan jadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang. Dan yang ketiga, Anda akan ringan menghadapi problema dunia ini. Nah, kita akan belajar bagaimana untuk kita memperbesar kapasitas kita. Yang pertama, untuk memperbesar kapasitas kita, we have to work on it. Mengusahakannya, menajamkannya, mempelajarinya. Kata mengusahakan itu artinya mengupayakannya. Gak bisa tinggal diam. Dalam Matius pasal 25 ayat 15 sampai 18. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Di mana diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan talenta. Ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Perhatikan, masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Perhatikan, dari semua hamba ini, tidak ada satu hamba yang tidak memiliki kemampuan. Dari semua hamba ini, tidak ada satu hamba yang tidak diberikan talenta. Berarti kita bisa melihat setiap orang lahir di dunia ini memiliki kemampuan dan kapasitas. Setiap orang lahir di planet ini memiliki kecakapan dan kemampuan. Itu sebabnya saya menentang dengan orang-orang dulu yang berkata bahwa kita lahir gak bawa apa-apa. Memang benar kita lahir gak pakai baju. Memang benar kita lahir gak punya uang. Tapi sebetulnya kita lahir bawa potensi. Kita lahir bawa kemampuan. Kita lahir bawa kapasitas. Kita lahir bawa talenta. Ada 4 alasan kenapa Tuhan memberikan kemampuan, kapasitas ketika kita mendarat di dunia ini. Ada 4 alasan kenapa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan ketika kita ada di planet ini. Tidak ada satu orang pun di dunia yang tidak punya kemampuan. Ini keadilan Tuhan. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan potensi agar kita bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara musik, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara desain, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara bahkan masak, Anda bisa mencari nafkah. Karena tujuan pertama, Tuhan memberikan kemampuan agar kita bisa mencari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan potensi agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Untuk sementara waktu kita disupport orang tua. Karena mungkin kita masih sekolah dan kuliah, it's okay. Tapi lulus kuliah, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dengan menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Untuk sementara waktu, kita disupport sama orang lain, it's okay. Karena kita baru saja bangkrut. Tapi setelah itu, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Tujuan Tuhan memberikan talenta agar kita ini jangan jadi benalu buat hidup orang lain. Agar kita ini jangan bikin orang lain jadi sapi perah. Agar jangan jadi beban. Itu sebabnya dia berikan pada kita kemampuan agar kita bisa self-support. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan talenta agar kita bisa jadi berkat. Dengan talenta saudara musik, saudara bisa menghibur orang. Dengan talenta saudara desain, saudara bisa ngajarin orang. Akhirnya orang tersebut bisa punya lapangan pekerjaan. Dengan talenta saudara masak, saudara bisa training orang. Sehingga orang tersebut bisa masak dan bisa jualan. Yang keempat, tujuan Tuhan memberikan talenta ini supaya kita semakin kuat mengangkat beban hidup ini. Tujuan Tuhan memberikan kemampuan agar Anda bisa kuat menanggung beban-beban hidup ini. Makanya apa yang terjadi kalau Anda memperbesar kapasitas Anda, maka nafkahmu makin besar, income-mu makin banyak, kamu makin berdiri di atas kakimu sendiri,
kamu akan jadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang. Dan yang ketiga, Anda akan ringan menghadapi problema dunia ini. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.